Sebuah informasi bagi saudara-saudara yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga Maleaki, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas ini akan dilaksanakan secara online via Zoom setiap hari Rabu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, 20.00 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 21.00 waktu Indonesia bagian Timur. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi Saudara Hanson di nomor WA 0853 3385 1512. Salam Pak Ezra, izin bertanya. Apakah orang yang meninggal tidak langsung ke surga atau neraka? Tolong hubungkan penjelasan Bapak dengan Matius 12 ayat 40. Terima kasih Pak Ezra. Nah, tentang orang mati itu pergi kemana? Kita berbicara soal masa intermediate state, di mana kondisi orang pada waktu mati sebelum akhir zaman. Ya, atau sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Jadi misalnya hari ini saudara mati atau hari ini saya mati, lalu pergi kemana? Nah, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan ini. Memang ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan bahwa orang mati itu jiwanya pergi ke purgatori atau api penyucian. Ada juga yang berkata bahwa, dan itu pandangan yang paling populer adalah orang yang mati itu pergi ke satu tempat penantian dan menanti di sana dalam tempo waktu yang sangat panjang sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Ada juga yang berkata bahwa pada saat orang mati jiwanya itu mengalami tidur yang sangat panjang sampai Tuhan Yesus datang baru bangun. Tetapi saya sendiri mempunyai pandangan bahwa orang yang mati itu akan langsung ke surga atau langsung ke neraka persis pada saat dia mati. Ya, kalau kita bisa melihat dalam data-data Alkitab adalah misalnya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 itu ya, bahwa jikalau kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Ya, we have a building from God. Ya, dan to be di sana itu adalah kata yang dipakai di sana adalah have, itu adalah bentuk present. Dan juga kita bisa melihat bahwa dalam kata Yunaninya ekomen itu juga bentuk present. Artinya begitu jiwa meninggalkan tubuh ini, maka jiwa itu langsung mendiami surga. Kita juga melihat pada waktu Tuhan Yesus mati dan penjahat di sampingnya juga mati, Yesus berkata kepada dia bahwa sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu adalah surga, ya. Paradeisos dalam bahasa Yunaninya, yang artinya paradise dalam bahasa Inggris, artinya surga. Jadi sebenarnya orang mati itu langsung ke surga dan langsung ke neraka, tergantung dia orang beriman, orang percaya atau tidak. Nah, saudara bisa melihat penjelasan saya lebih detail dalam video-video yang lain yang saudara bisa cari di YouTube. Nah, kalau saudara tanyakan, tolong hubungkan penjelasan Bapak dengan Matius 12 ayat yang ke-40. Bunyinya, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya tidak tahu apa maksud saya, saudara suruh menghubungkan dengan ayat ini. Mungkin saudara berpikir bahwa, oh, itu berarti orang yang mati tinggal dalam rahim bumi. Nah, kita harus bisa membedakan antara di mana posisi atau lokasi dari jiwa atau roh kita dengan di mana lokasi dari tubuh kita pada waktu kita mati. Pada waktu orang mati, maka yang pergi ke surga dan neraka langsung itu adalah jiwanya atau rohnya. Sementara tubuhnya itu belum. Tubuhnya yang mendiami kuburan. Itu sama seperti Yesus dan penjahat itu kan. Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti jiwa atau roh Yesus itu ada di Firdaus bersama dengan penjahat itu. Tapi kita juga tahu menurut cerita Injil bahwa tubuh Yesus ada dalam kuburan Yusuf Arimatea. Maka yang dimaksudkan dengan perut bumi di dalam ayat itu, yaitu merujuk kepada
kondisi di dalam kubur. Nah, maka tubuh saudara, kalau kita bicara mati normal, maka tubuh saudara itu ada dalam kuburan. Sementara kalau saudara orang percaya, jiwa saudara itu sudah ada di surga. Kalau saudara bukan orang percaya, maka tubuh saudara ada di kuburan, tapi jiwa atau roh saudara sudah menderita sengsara di dalam neraka. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan orang mati, barulah jiwa atau roh yang sudah di surga itu digabungkan bersama-sama dengan tubuh, sehingga tubuh, jiwa, roh saudara ada dalam surga. Atau orang dalam neraka, waktu tubuhnya dibangkitkan di akhir zaman, digabungkan dengan jiwa atau rohnya yang sudah ada di neraka, maka lengkaplah seorang manusia, tubuh, jiwa, rohnya itu ada di dalam neraka. Jadi sebenarnya waktu kita bicara bahwa begitu mati orang langsung ke surga, langsung ke neraka, itu hanya berkenaan dengan jiwa atau rohnya saja, bukan dengan tubuhnya. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berkiprah, dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.